Dikasih Allah anugerah, Pak. Bukti ini jenengan dulu. Waktu duwe wiritan ben duweni karomah, kesakten. Ya sakti tenan. Poso dilakoni, wirid diteruske. Wis akhirnya muncullah kesaktian nang sampean. Akhirnya gawe ngelawan Londo, digawe ngelawan Jepang. Nyun sewu. Secara proses di dalam negara Indonesia pada saat beliau itu meraih satu kemerdekaan tidak lepas dari karomah-karomah para pejuang-pejuang. Lho nggih, Pak. Iki secara proses lho ya. Sebab enggak masuk akal, Pak. Orang yang persenjataannya itu rendah bisa mengalahkan persenjataan mutakhir pada saat itu. Negara Indonesia senjatanya nopo, Pak? Keris, iso mlaku dhewe. Bapak Ibu, karena karomah ilmu. Loh, inilah keistimewaan yang Allah berikan terhadap satu hamba dikarenakan dia purun biriyadati wal azkar. Belum purun mau riyadah puasa wal azkar lan wirid. Akhirnya muncullah satu karomah, sing karomah itu bentengi menyang awak sampean kalih kula. Akhirnya secara akal orang barat bingung. Pokoke salat. Lah ngoten nggih. Yus kita itu prosesnya dulu itu gitu. Tapi disebut salik ketika sudah mengerti atau terlibat di dalam dunia dzikir nafi isbat atau sirul asar. Akhirnya sadar, oh iya. Hukum di sini disalik nih lho, Pak. Kalau menoleh perilakunya dulu waktu zaman dadi abid dawe subhanaka inni kuntu minal. Waduh, aku dolim. Sik ngerampas nggo di Gusti Allah. Padahal dia sik dolim. Salik niki sik dolim, Pak, nyun sewu. Manakala sudah jatuh di wasil. Kalau sudah diwasil, iya tiba aku rumangsa iso gerak sebab digerakno Allah, isih salah si ono loro. Wasil niki kan pun mboten enten kejaba mung Gusti Allah. Lah sakniki, makanya dengan pedoman inilah Pak, kula mboten gampang wani nyalahno wong liya. Karena wong liya niku nggih prosesi piyambak sendiri-sendiri. Ternyata aku dulu yang ngono. Ngoten lho. Jadi kula niku namung tinggal ngene, ya Allah wis mugi ndang dibuka atine dulur-dulur kula sing dereng kebuka. Nek ngoten tok makane. Kula nek dikenging ndonga ngoten niku mboten wani ndonga sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kita mlebet dateng pembahasan kitab Hikam pasal 77 tentang warid ya. Berhubung ini masih ada kaitannya dengan Isra dan Mi'raj, sedikit kami singgung surah Al-Isra ayat 1, bahwasanya Kanjeng Nabi dipanggil Allah untuk menghadap. Yang terkenal sebagai perjalanan Isra dan Mi'raj niku Kanjeng Nabi tasik gesang. Kanjeng Nabi masih hidup di dunia.
Artinya apa? Kita kalau mengaku sebagai pengikut beliau, ngaku sebagai umat beliau, walaupun tidak 100% menteladani beliau, wajib kita untuk mengikuti. Kalau Kanjeng Nabi niku menghadap Allah sebelum beliau itu wafat, miturut pembahasan kitab Tauhid Hikam niku wajib kita meneladani. Berarti kita wajib sebelum kondur, sebelum sedo harus menghadap terlebih dulu. Dan ini sudah Allah katakan di dalam berbagai banyak ayat, termasuk salah satunya fafiru ilallah. Wa qala aidan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Wa qala aidan wa anibu ila rabbikum. Lekaslah untuk kembali bertemu Allah. Bahkan Kanjeng Nabi juga memerintahkan kita sebagai uswatun hasanah beliau. Di dalam surat Al-Ahzab itu, liman kana yarjullaha. Kalau melihat dari ayat ini bagi saya wajib sebelum kita meninggal alias saat masih ada di dunia, hati ini ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Karena niki ada kaitannya dengan Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi. Isra beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanan di dunia. Berarti perjalanan jasmaniah kita, perjalanan syariah kita. Tapi Kanjeng Nabi tidak Isra aja, juga Mi'raj. Perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa sampai Mustawah. Ini tinggalkan alam dunia. Bagi kita ruhaniyah. Wajib ruhaniyah itu meninggalkan alam dunia untuk menuju alam akhirat. Nanti kita dihadapkan Isra Mi'raj niki di maqalah 230 lebih insyaallah. Dawuhe beliau ngeten. Menungso iku unsure wonten kalih, jasmani dan juga rohani. Jasmani iki ada kaitannya dengan alam dunya niki Pak, unsure alam dunya. Kalau rohani unsurnya alam akhirat. Gak pantas rohani ini berkasih mesra dengan alam dunia. Harus berkasih mesra terhadap Allah. Kalau jasmani wajib berkasih mesra dengan dunia. Karena ini menyangkut masalah nikmatul imdad, ar-Rahman, wajib kerja, wajib makan, wajib minum, itu jasmaniah. Wajib sholat, jasmaniah. Apa yang dilakukan jasmaniah sudah Allah atur di dalam risalah Kanjeng Nabi yang terkenal
Risalatus Syar'iyah niki sampun. Tetapi sedikit sekali umat manusia memikirkan risalah Allah yang diemban oleh Kanjeng Nabi tentang tauhid yang hubungannya kali ruhaniyah, juarang sekali. Lah, padahal Kanjeng Nabi niki nggih mengadakan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha Mustawa. Kita wajib untuk mengadakan perjalanan mendekat dan bertemu Allah dengan dasar limang kana yarjullah, wajib. Bagi sinten yang diwajibkan? Bagi kita yang sudah Allah panggil sebagai salik. Salik, wajib kamu itu mengadakan suluk dalam rangka mendekat lan ketemu Allah. Ini kalau orang iman, wajib orang iman itu meraih ihsan, wajib. Tapi bagi orang muslim atau orang yang belum Allah katakan salik, disebut al-abror atau al-ubad, niki mboten wajib. Karena apa? Karena dia belum memahami betul isi dan kandungan risalatut tauhidiyah, dereng. Kecuali kalau beliau itu sudah terima baru wajib. Sama dengan kita agama Islam. Sholat lah wajib toh Pak ya? 5 waktu wajib. Tapi bagi orang kafir wajib mboten? Mboten wajib. Wajib jatuhnya wajib hukum sholat itu dikala jenengan kalih kula niki sudah masuk agama Islam. Ya syaratnya kan wonten harus sudah balik gitu. Jenengan diaklin berakal. Kalau tidak mencukupi syarat-syarat itu maka sholat itu mboten wajib bagi seseorang yang syaratnya belum mencukupi. Pun. Lah ngandung pitutur napa surat Al-Isra ayat 1 niku. Pertama pituture jenengan sempurnakno salat jenengan kalih kula. Tadinya kita itu hanya secara jasmania, sekarang harus juga secara ruhaniyah. Lah, dalane lewat mana ruhaniyah jalannya ini bisa untuk dikatakan sebagai limang kana yarjullah. Pertama, ya harus terima ajaran Rasulullah di jalur tauhid niki. Sebab kalau tidak lewat jalan niki menerima bikalimatin kalau Nabi Adam nggih angel Pak. Makanya kudu terami dulu ilmunya lalu amal. Kalau ilmu itu sudah kita terima maka Allah akan memancarkan nur tauhid, artinya cahayanya ilmu tauhid. Berupa nopo? Berupa ati sampean mboten nolak. Iku berarti tondo nur tauhid sudah Allah nyalakan. Nah, ini wajib untuk diteruskan menuju nur makrifat. Carane ya harus kholwat. Harus kholwat. Kalau bahasa Nabi Musa, uzlah. Uzlah Nabi Musa niku Pak. Garwa ditinggal, putra ditinggal, semuanya secara jasmani beliau tinggalkan.
Lah beliau akan bisa diterima Allah wonten syarat teng mriku. Surat Toha ayat 13. 11, 12, 13, 14. Jadi ada di 12, 13. Gini Gusti Allah dawuh, Musa dalem Gusti. Awakmu salah sijine hamba sing tak pilih. Fakhlak nak laika. Berhubung kamu sudah ada di batas bilwadil muqaddasi tua, lembah yang aku sucikan, lepaskanlah kedua sandalmu. Lepas. Karena kau sudah mau masuk di lembah yang aku sucikan yang disebut lembah tua. Bahasa syariate, Pak, beliau itu sudah masuk pada tempat di mana Allah memerintahkan beliau untuk uzlah di Gunung Turis Sina. Lah pengertiannya napa? Jenengan akan diterima oleh Allah dalam satu pertemuan terhadapnya syarat satu, jenengan harus ada keinginan betul-betul bertemu Allah. Kedua, sandal yang jenengan pakai itu harus sampai lepas. Pundi sing dimaksud sandal, Pak? Sirik. Baik sirik jali, lebih-lebih sirik khafi. Kalau dalam bahasa teori, ilmu dan wasilah iku lepas. Tapi niki tidak boleh sampai lepas tatkala jenengan kali kula masih dalam posisi perjalanan. Kalau sudah detik-detik di lembah tua, lembah yang Allah sucikan, maksudnya adalah alam musyahadah. Harus melepas ilmu tadi. Harus melepas wasilah. Dzikir. Ibaratnya orang yang mau menek loteng kan butuh ondo, Pak ya. Ilmu cara untuk memanjat ondo, tangga bagaimana? Ada. Kepalanya di atas, tangannya harus pegangan ondo, kakinya harus iki ilmu. Harus kita ikuti. Tatkala sudah sampai di ujung, berarti tangganya harus sampai lepas. Karena sampai sudah melewati, ada di loteng. Ondo tidak boleh sampai bawah, di atas loteng nggak boleh. Ibarat sampai ke sini, tumpaan sampai sepeda, mobil, ya sampai tinggal. Itu adalah sebuah apa? Nek cara bahasane syariat, lantaran bersepeda aku bisa sampai tujuan. Ini ya, nanti harus dilepas. Buktinya jenengan tinggal parkir. Jalan-jalan sing sampean lewati tadi juga sampean tinggal. Karena sudah di sini. Saya dari Bali juga begitu. Ini tadi nggih mohon maaf estu kula agak telat karena zamah macet. Di penyeberangan juga begitu. Kapalnya sampai melakukannya kayak gurem, Pak. Tahu gurem ya? Tumo nih loh. Wis mboten napa-napa. Sing penting kula tasik ditemokake dulur kula sing wonten Jember. Kula pun matur suwun dhateng Allah. Estu. Bapak Ibu hadirin, nomor kali ayat surah Al-Isra itu ngandung pengertian yang sangat mendalam ketika saat berbicara di kalimah asra.
Niki. Setingkat baginda Rasul ketika Isra dan Mi'raj, ketika ngelampai hukum syariat dan hakikat, beliau nggak ngaku-ngaku bisa berangkat sendiri. Subhana moho suci sopo aladi, sopo Allah aladi kang dat arsala asro kang nglakokake sapa ladi bingabdihi kelawan kawulane aladi lailan ing dalam waktu wengi. Dialah Allah yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Ayat ini menunjukkan bahwasannya beliau Kanjeng Nabi tidak mengaku-ngaku bisa berjalan sendiri. Kita lho Pak, umate tingkate sak piro sih Pak nggih? Lah ngono kok ya kita ngaku-ngaku waktu sholat bisa ngadeg sendiri, rukuk sendiri, sujud sendiri, kerja sendiri. Hati kita sebagai umat manusia mayoritas banyak yang mengaku. Lah wong setingkat Rasulullah itu boten kados ngoten. Sehingga mengapa beliau bisa sampai ke mustawa bertemu Allah? Karena tidak merasa. Jenengan akan tidak merasa jenengan kalau kulo dengan kita semuanya yang melakukan kalau kita sudah tiada. Ketiadaan kita gitu loh maksudnya. Kalau dalam hati kita sudah ketiadaan kita. Ketiadaan kita piye to ya. Ngeten Pak. Wis. Kalau diwingi ditakokake jamaah nang Bali ngeten. Surat Al-Baqarah ayat 28 kalau enggak salah. Teng mriku niku Gusti Allah dawuh ngeten. Menungso iki asale mati. Asale ora ono. Terus dionokno, terus diadakan oleh Allah yang ada. Asale mati dihidupkan. Kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali. Iki piye karepe? Ngeten, Pak. Sampeyan akan bisa memahami dengan kalimat yang saya katakan tadi yang berbentuk meniadakan kita. Itu adalah ngeten. Asalnya kita kan enggak ada, Pak. Adanya sebab diadakan oleh Allah. Terkesan ada. Kita asalnya mati, terus dihidupkan Allah. Artinya apa? Posisi kita asalnya tiada. Berhubung kita itu berani memegang amanah dari Allah, berjanji manusia ini ruhnya, maka Allah tiupkan ruh itu ke jasmani. Janjinya kan jenengan kon kali kula kan ruh tidak akan pernah menyembah kepada selain Allah. Tidak akan pernah beriman, bercinta, minta tolong kecuali hanya Allah. Berhubung kita sudah berani janji seperti itu datang Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf 172. Akhirnya jenengan dihidupkan. Berupa bayi di dalam kandungan. Ini hidup. Artinya asalnya tidak ada, ini dihidupkan Allah, diadakan Allah. Ini keadaan jiwa kita, ruhaniyah kita dalam keadaan fitrah. Bahkan Kanjeng Nabi sampai dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Oke. Lalu dimatikan Allah. Karepe piye? Ketika kita sudah masuk di zona akil baligh,
jiwa kita mati, Pak. Hati kita mati. Dikatakan mati karena hati kita telah bercinta selain Allah. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Ini kita sari. Ibaratnya cara Nabi Adam sudah mendekat buah khuldi dan memakannya. Akhirnya diusir Allah dari negeri akhirat masuk ke negeri dunia. Soro. Sami kita nggih ngoten. Akhirnya hati kita bergantungnya itu pada selain Allah, pacar baru, garwa, anak, harta, benda. Iki perjalanan rohaniah kita. Proses perjalanan rohaniah kita. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Sama umur berapa kita? Wallahu a'lam. Wis sakniki mboten usah gegeran berapa puluh tahun hati kita mati. Gak usah. Sing penting sakderenge kita meninggal, kita sudah dihidupkan kembali jiwa kita oleh Allah, alias jiwa kita, rohania kita dibebaskan dari belenggunya hawa nafsu. Yaitu tadi dihidupkan. Ini tidak membahas jasmani loh Pak ya. Kalau kita membahas jasmani dihidupkan kembali itu berarti wamin waroihim barzah ila yaumi yub'ats. Nanti akan dibangkitkan lagi ketika saat hari kebangkitan datang. Ini jasmani. Tapi kita bicara ruhaniyahnya. Nah, kalau sudah dibangkitkan Allah, maka akan dikumpulkan wa inna ilaihi raji'un. Udah kembali kepada Allah karena sudah hidup. Sudah hidup jiwa ini. Lah Bapak Ibu, bisanya jenengan kali kula ketika Solo menuju wusul niku wajib kita melepas keakuan diri. Karena dari keakuan diri inilah Bapak Ibu akan menimbulkan, kalau tidak kita lepaskan akan menimbulkan namanya syirik jali dan syirik khafi. Allah gak mengizinkan. Makanya Nabi Musa, Allah katakan, Musa, fahla na'laikah, lepas kedua sandalmu. Karena apa? Bilwadil muqaddasitua. Karena engkau mau masuk di lembah yang disucikan. Berarti inilah Pak, proses sisalik ketika suluk, wajib dia itu tidak merasa dirinya yang melakukan. Setelah jenengan kali kula diadakan oleh Allah, pingin hidup sejatine, kepingin tahu siapa yang ada, kembali ke asal kita. Berarti fana, melepas keakuan diri, baru akan tahu siapa sebenarnya yang wujud, siapa sebenarnya yang disebut Allah Subhanahu wa taala itu. Pun niku ring kesemawon. Pun monggo kita masuk di kitab Hikam pasal 77 menceritakan tentang warid ya. Berarti warid inilah Pak nanti yang disebut Allah sebagai nur makrifat. Ya. Lah nur makrifat itu asalnya pengembangan dari nur tauhid. Nur tauhid itu ilmu, cara untuk usul pada Allah, terus dilakukan uzlah, pelepasan keakuan diri, maka warid Allah datangkan. Tugasnya warid adalah membebaskan jiwa kita dari belenggunya hawa nafsu. Ibarati gelap itu akan hilang tatkala cahaya itu didatangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah.
kitab kula kintun nggih terus pundi melih nggih wis untung wonten berkasi tenggene HP. Latas takhif ojo nyepeleh nisira bil wirdi kelawan wirid sing dimaksud wirid niki Pak zikir. Zikir yang sudah jenengan terima sangka Allah, lebih-lebih zikir zikron kathiron, sejatine zikir yaitu zikir yang bisa melepaskan keakuan diri, yaitu su'aul basiroh di dalam sirul asror. Melepaskan rasa. Ini kalau di dalam thariqah itu disebut dzikir nafi itsbat. Nafi meniadakan, membersihkan rasa iman keakuan diri yang kholwat, yang dzikir. Seperti Kanjeng Nabi Asra, beliau tidak merasa bisa berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Salik ngengok kedah seperti itu. Makanya maksud su'aul basirah itu adalah si salik wajib merasa perjalanan suluknya itu diperjalankan Allah. Nanti kan ada ainul basirah terus sih. Ilam yaktiya lamuno durung teko opo alwaridu warid. Janganlah kau nyepelehkan wirid ketika warid itu belum Allah datangkan. Jangan nyepelehkan ilmu tauhid. Ngaten gampangane. Karena ilmu tauhid itu untuk memahamkan hati kita bagaimana cara untuk menafikan keakuan diri dan mengisbatkan Allah. Atau boleh saya ringkas, ilmu tauhid ini adalah satu ilmu untuk mendidik ruhaniyah kita supaya bisa mengesahkan Allah. Artinya supaya hati kita tidak menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Contoh sesuatu yang lain. Contoh kula, Pak. Kula niki ngaji. Terus ning dada kula niki, Pak, ada pengakuan, ada pangrasa, ada iman, keyakinan, jelas ngaji iki sumbere saka awak kula. Dan ini pengakuan yang wajib dilepas. Niki contoh kecil. Jikalau saya masih tetap hati saya itu isinya pengakuan saya yang bisa melakukan pengajian ini, maka mohon maaf, satu, saya dikatakan orang yang menyamakan dengan Allah. Kudrat iradah sifatnya Allah. Ilmu sifat wajibnya Allah ma'ani. Tapi tak rampas. Pak nyun sewu. Setingkat Rasulullah Yunus, Nabiullah Yunus loh. Ngakoni nek beliau iku dolim. Masak si seongkok mukhlason. Gak mau iku piye apa tingkatane mukhlason. Subhanaka inni kuntu minal zalim. Ini tauhid yang muncul saking Nabi Yunus ketika saat beliau ada di perut ikan, Pak. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau niki dibatasi nggak waktu nih? Mboten nggih? Nggih, nggih. Ngaten nggih, ngapunten. Wis apa jari Gusti Allah mungkin. Kalaupun dirasan-rasani kali jamaah lintu. Son gak POA awakmu iku. Tak jawab kula ngeten. Teng WA. Wau sih kula jawab. Nek kula peok ya kersane Allah, gak peok ya kersane Allah. Wis aku manut bendoroku wae. Ngoten. Digawe peok ya karepe, ora ya karepe. Niku matun tak dusi Pak kula. Nggih. Dadi perjalanan dugi Bali dereng atus balas wau. Langsung mlebu kula mandi. Nggih seger pun. Umpama dijak tutuk jam 3 oke. Benjing lah kula mboten kerja to. Printun benjing. Lah, ini setingkat nabi dan rasul. Mengakui masih dolim terhadap Allah. Karena Allah mohon maaf, karena beliau hatinya masih ngaku yang menyampaikan di kaum. Akhirnya ketika kaum itu menolak, dia mendongkol hatinya beliau. Karena merasa yang menyampaikan beliau. Saya akan meniru Rasulullah. Kalau Rasulullah kebalikannya Pak. Dihina, dicaci, dia apapun, ditolak ajaran. Beliau itu tidak pernah menyalahkan. Karena apa? Karena hati beliau sibuk siapa yang menggerakkan seseorang itu menolak. Nomor 2, karena setiap diri manusia itu ada kesempatan sebuah proses Pak. Bertafakur, mikir gak langsung. Benar ini? Ora. Dipikir dulu, beliau butuh muqabbalah, butuh perbandingan, butuh tasheh, pedoman, tanya dan tanya. Mboten angsal. Langsung kita vonis beliau-beliau yang menolak itu salah. Jangan. Sistem kula namung ngeten. Cara basa Jawa terus diapakno yo. Orang yang berjalan meripati sewuto ketatap tembok. Yo ora iso disalahno lah. Karena dia tidak tahu kalau di depan ada Kok tahu Pak? Kamu mungkin ditabrak. Embo kalau di depannya iku sing ditabrak iku watu nom. Ngerti watu nom nggih? Mboten sampah gak ditabrak, mesti ditabrak ngoten. Lah niki watu atos. Nanti ya kalau beliau tahu kalau ada tembok pasti akan dia hindari. Terus keadaan buta terus bagaimana? Nah, pedoman saya ini juga saya buktikan tahun 2017 sampai 2007 sampai 2012. Ternyata banyak yang menolak, toh pada akhirnya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 tahun baru sadar. Kan diceritakan di dalam hikam juga tentang kisah mengapa Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail. Wakila sebagian daripada ulama menceritakan sebab beliau itu Pak pernah memohon kepada Allah ketika saat beliau melihat seseorang ahli maksiat, ahli nggawe kerusakan dunia, berdoa pada Allah, ya Allah tolong bunuhlah dia itu biar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Berhubung beliau Khalilullah, kekasih Allah, doane
mustajabah, Pak. Dijabahi, Pak. Dipateni akhirnya sampai Allah si fulan tadi. Akhirnya Gusti Allah merintahkan terhadap Nabiullah Ibrahim, "Blen anak muhim Ismail itu." Karena ini perintah Allah, Pak. Dituruti. Tapi ketika sebuah pedang mau diletakkan di leher putrani pun, hati beliau keronto-ronto. Paham keronto-ronto? Mriki napa bahasane? Nelowongso niku lho. Napa mriki? Keronto-ronto. Gusti niki putra kula tenan. Buah hati kula jenengan kok tega. Ngengken kula mbeleh. Langsung ditegur, Pak. "Him, eling jamane awakmu minta nang aku, memohon kepadaku hambaku sing tak lakokno maksiat, kau menyuruhku untuk membunuh. Elek-elek oh hamba, iku yo cipta aku, Him." Jadi coba, Pak. Sama, kamu dengan anakmu juga begitu. Kamu tidak tahu, siapa tahu mereka si fulan itu sebelum meninggal dia sudah bertobat. Siapa tahu anaknya kok ahli taat. Ayo, kok tega kamu? Nanti Gusti Allah ya sok keronto. Akhirnya Nabiullah Ibrahim sudah, Pak, gak iso ngomong. Dikembalikan kepada Nabiullah Ibrahim. Makanya orang Jawa kan mengatakan, wong tua loro minangka pangeran katon. Lah ngeten nggih, kasih sayangnya luar biasa. Pun Bapak Ibu kembali kepada wirid, dzikir, jenengan pun sembrono, senajano waridnya belum datang. Warid akan Allah datangkan setelah jenengan istiqomah wirid. Bahasa syariat, karomah itu timbul setelah istiqomah. Lah, karomah ing mungguh sisalik niki, Pak. Al-arif itulah yang dimaksud nur makrifat. Beda dengan karomahnya kita di dalam hukum syariah, beda. Bon. Artinya apa? Jenengan andai kata ketika terus berzikir kok ya nur makrifat belum dinyalakan Allah, jenengan jangan baeno, jangan sembrono, melepaskan alias tidak mau berzikir lagi, jangan. Bahkan makalah yang sudah kita lewati, walaupun dzikir itu belum bisa menjadikan hatimu wusul pada Allah, jangan kau tinggalkan. Karena posisi kita masih dalam perjalanan. Ondo tangga itu jangan kita tinggalkan. Walaupun kita belum sampai ketemu yang namanya di loteng itu, jangan. Tetap itu harus kita lakukan. Lah, umpama tanya, lah ben meneh ondo cawa petik piye son? Misale, yen jenengan gelem ngatekno apa sing Allah sarankan terhadap langsung Nabi Muhammad, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Dan itu juga terhadap kita. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihu bukrata wa asila. Ngeten ya, Pak. Pertama pagi, siang, sore atau siang dan malam hati enggak boleh lepas. Ayo. Yang kedua, hati harus melepas keakuan diri yang berzikir. Yo niku jawabane. Nek gak dadine cospleng apa ya cospleng. Cokcer. Sampeyan taboki kula. Karena itu memang kuncinya di situ. Al-Aqzab. Ya Rasul, kuncinya hati ruhaniyah ketika mendekat
bisa masuk ke alam akhirat dan bertemu Allah itu bagaimana? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir situ wa dzakarallaha katsiran. Lah wis jelas ngono kok. Pun. Idza ra'aita 'abdan aqamahu sapa Allahu taala. Idza ra'aita tatkalane weruh sira sapa abdan ing kawula aqamaha kang ngersakake istiqomah, kang ngersakake jumenengno hu ing abdan sapa Allahu taala Gusti Allah taala biwujudil auradi kelawan wujude pira-pira wirid wa adamahu lan nglanggengake alaiha hu ing wirid alaiha ing atase wujudul aurat wa adamahu lan nglanggengake sapa Allah ing abdun alaiha ing atase wujudul aurat monggo ma'atulil imdadi lan dawane apa suwene imdad tekone warid mang ya fala tastakironna ma manahahu maulahu li anna kalam turo alaihi simal arifin. Ya jek sampak jenengan kali kula maidu terhadap sembrono terhadap wirid apabila warid itu belum Allah datangkan, yang ketika datang nanti disebut arifin, golongan-golongan wong sing makrifat. Wala bahjatal mukhina falaula waridu makana wirdun pun niki bahasa matan susah kita terima, tapi kita sederhanakan dengan makna bahasa yang sederhana. Idza ra'aita ahadan tatkalane weruh sira ahadan ing wong siji kot kata bakang wis netepake sapa Allahu Gusti Allah lahu maring ahad. Netepake apa Gusti Allah nang ahad iku ayyahfadho ing yen to njaga wirdahu ing wirite ahad. Maksude zikir Pak, zikrullah. Tatkala kita mengetahui, Anda mengetahui salah satu di antara salik itu Allah tetapkan si salik itu menjaga zikirnya. Wa ba'da tawilin lan sakwise dawane lam yanal ora nrimo, ora belum nrimo sapa ahad hibatan ing hadiah apa anugerah berupa apa nikmatu khususiyah, yaiku nikmat khususiyah minallah yang berupa waridun, yaiku warid ya fala takhaf gak oleh sembrono min syarifati hibatillahi lahu wirdan, yaiku dzikrallahi. Mengapa tidak boleh si salik itu ahad ketika menjaga mewadifahkan dzikirnya, warid kok gak lekas-lekas datang, nur makrifat kok tidak Allah lekas nyalakan. Mengapa si salik atau si ahad itu enggak boleh yang namanya sembrono dengan dzikir, artinya disuruh terus untuk berzikir. Li'annahu lam yara fihi ayatum man arafa au jamala. Li'annahu krana sak temene wirid
iku lam yaro durung apa durung ketinggalan fihi apa wirid fihi ing dalem apa warid fihi ing dalem ahad apa ayatun tondo ayatuman tondone wong arafa kang makrifat sapa man au jamalaman utawa keindahan indahe wong ahabba kang nyintai sapa man ilallahi maring Allah. Karena sesungguhnya siman ini Bapak Ibu sebelum terlihatnya yang namanya makom makrifat, nur makrifat didatangkan Allah atau satu keindahan bercintanya si salik terhadap Allah. Inilah jawaban mengapa tidak bolehnya kita sembrono dengan dzikir. Karena nanti hadiah yang Allah berikan berupa arif atau warid itu pasti Allah datangkan. Yang kedua, rasanya bercinta pada Allah dalam diri kita akan Allah berikan. Fa ilam yakun waridun falam yakun wirdun. Fa ilam yakun mongko lamuno ora ono apa waridun warid ya falam yakun mongko ora ono apa warid iku wirdun ya wirid. Artinya apa? Warid nur makrifat itu tidak akan datang pada kita jikalau tidak ada wirid. Cetong nggih? Niki ngelmu. Nanti ngene, Pak. Sampai nanti kalau sudah nur makrifat Allah nyalakan sehingga jenengan saged musyahadah menyaksikan wujudnya Allah ainul basiro, jawaban sampai ngeten. Oh, ternyata semua itu tidak karena wirid. Semua itu karena Allah. Lho nek pas posisi salik masih sah memakai lantaran ilmu, lantaran lakune koyoke. Sebab si salik dereng sadar kalau dibalik ilmu, dibalik laku itu ada Allah. Belum sadar. Sehingga kita mengatakan, kok gak nggo sepeda motor aku gak iso tekan kono. Kalau gak pakai ondo ya aku gak bisa sampai ke loteng. Loh, memang gitu, Pak. Tapi yang harus salik ketahui, dibalik itu semua siapa? Walaupun masih diproses. Inilah Pak nyun sewu. Kita sebagai salik ketika di thariqah zikir, mboten saged jebus usul karena tidak sadar dibalik ilmu, dibalik wirid sampai kali kula ada gak sadar. Akhirnya kita merasa kita yang melakukan. Lho niki lho penghalang, gini lho serandal yang harus dilepas. Jenengan mawon nek arepe mlebu masjid, mau masuk ke dalam masjid, mengapa sandal sampean lepas? Sebetulnya inilah maksudnya juga. Sama dengan hal itu. Enggak boleh Pak kita masuk masjid sandal tidak dilepas. Kalau enggak percaya sampean jajal. Lho nggih. Mesti sampean dimarahi oleh takmir atau orang-orang. Inilah bilwatil muqaddasi tua. Lembah yang Allah sucikan. Enggak boleh ini. Enggak boleh. Tujuannya apa? Nyembah sampean ben bener, sampean wajib memahami tauhid la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Loh, sakwise la ilaha illa ana, Pak. Niki surat Al-Anbiya 25 ya. Habis ana di situ mengapa Allah tambahi fa'budun. Ayo. Kok gak titik ana. Itu ada maksud ngeten, Pak. Muhammad nggih dalem Gusti. Aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali wajib menyampaikan tauhid la ilaha illa ana. Sebab jikalau hambaku paham tentang ana fa'budun, maka dia penyembahnya benar. Dari ayat ini, Pak, kalau boleh saya simpulkan, siapapun kita, apapun status kita, tatkala belum belajar dan mengerti dan mempraktekkan tauhid la ilaha illa ana, nyembah sampen kali kula niki ngapunten nggih, wis kula mawon pun jenengan nyembah kula niki dereng saged diwastani bener di mata Allah. Ngoten lah. Karena aku masih mengakui, Pak. Masih mengakui. Kalau munculnya ibadah yang terjadi pada diri saya, karena saya masih mengakui. Dan inilah yang menjadi persoalan besar yang jarang disadari oleh umat manusia. Lebih-lebih dia itu, mohon maaf, belum mengenal babakan tauhid ini. Sedawoyo semua memang begitu. Makanya kula saking sayangi dulur-dulur kula, mengapa saya harus beranikan katakan ini? Itu bentuk sayang saya minangka hablum minannas. Lah hablum minallah iku bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Berhubung kebanyakan salah paham, jawabannya ngeten kok. Ngaji ini keceron. Bukan tempatnya. Ngeten nggih? Tempatnya kono khusus. Enggak boleh. Wis mboten napa-napa. Wong Kanjeng Rasul dulu nggih dilokne ngoten kok ora apa-apa. Wis didongakno ae ben ndang lekas beliau-beliau iku Allah kasih hidayah. Ngoten. Bapak Ibu hadirin, berarti sandal keakuan itu bagi kita sisalik ketika mengadakan suluk wajib kita lepas. Asarhu, penjelasan. Al-wirdu tawi kang aran wirid, huwa ya wirid iku mukhtalifu anwa il ibadati. Bedone piro-piro maceme piro-piro ibadah. Lah sing dimaksud ibadah berbeda-beda niki Bapak Ibu, inilah ingkang kula maksud ibadatul mahdoh dan ghairu mahdoh, murni dan tidak murni. Wis niki tak terkecuali. Allati kang yaf'aluha kang agawe ha ing alati sapa al abdu kawula. Yang disebut sebagai wirid adalah berbagai macam bentuk warnanya ibadah yang dikerjakan atau dilakukan oleh si abid, si ahli ibadah. Contoh, misalnya sholati koyok dini sholat wasaumi poso wa dzikri lan dzikir wa ghairiha lan liyane kabeh. Sedaya niki disebut macem-maceme ibadah. Jenengan kerja ya ibadah, jenengan makan ya ibadah. Cuman pertanyaannya,
Mau enggak di dalam ibadah itu ruhaniyah jenengan bertemu Allah. Kalau tidak mau, gak pantas jadi umati Kanjeng. Ya wis. Miturut tatanan seruan pendidikan ilmu tauhid. Kita ngaku sebagai umatnya, biar diakoni pengikutnya, diakoni santrinya. Sementara sifat karakter hati kita beda dengan beliau. Ya mau kalah Pak ngeten iki. Iku namanya tamani. Wes sifatnya Kanjeng Rasul ya napa? Bahkan didawake kemarin itu bab masalah sholat. Kanjeng Nabi dawuh ngene. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salato sila. Seperti kau tahu bagaimana cara saya melakukan sholat. Jelas Pak. Di Quran itu sudah Allah katakan. Berhubung beliau sifat lan karakter tabiat beliau itu senantiasa selalu bertemu Allah dalam ibadah apapun. Maka kita yang ngaku sebagai umatnya wajib untuk mengikuti. Wajib menteladaninya. Bahkan masalah percontohan ini, percontohan untuk mendekat dan bertemu Allah, bercinta pada Allah, jelas sudah Allah katakan, Allah tulis di dalam wahyunya, fattabi'uni. Niki dalam surat Ali Imran ayat 31. Jikalau kau betul-betul ingin bercinta pada Allah dengan benar, mencintai Allah dengan benar alias bertemu, maka ikuti aku, fattabi'uni. Mutakalim niki yakniku secara lafdiyah iku saking Kanjeng Nabi, secara hakiki ya sangka Gusti Allah. Beda Pak kula kan biyen ngidolannya Mbak Desi, ra temu. Sampak pun rondo. Loh, niku kula film niku idola kula Pak, Mbak Desi niku Pak. Sapa ngerti beliau itu terus buka YouTube. Loh, aku digoleki wong kat biyen rek, tak temonane sapa ngerti. Lah, kan gak ngerti ya. Tapi yo guyon Pak ngoten ya. Dene beliau menganggap betulan, mboten napa-napa nggih kula mengucapkan matur suwun. Itu sudah Allah tulis di dalam surat Ali Imran. Terkait bagaimana cara Rasulullah melakukan uzlah, melakukan percintaan kepada Allah. Kan ya Kanjeng Nabi dawuh, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti caraku. Jikalau kau betul-betul mengikuti caraku, yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau betul-betul mengikuti caraku, teladanku, ya, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan semua kesalahan jenengan diampuni. Allahu tawi Gusti Allah iku yukti, bakal maringi sapa Allah waridan ing warid, ya. Au yuniru utawa ngurupake. Mboten diijol nang ngene lho, mboten lho. Ijol rokoke ya, mboten. Ngurupake. Menyalakan lho Pak ya. Menyalakan. Sapa Allah nyalakne apa? Nurul makrifati ing cahya makrifat fi qalbi abdihi
ing dalem atine kawulane Allah. Alladzi abet yasa kang ngersakake sapa Allah ing abet. Allah akan memberikan warid atau menyalakan nur makrifat terhadap hamba yang Allah kehendaki. Hal itu Allah sampaikan di dalam surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linuri mayyasha. Pertanyaannya, sebab apa Allah menyalakan nur makrifat terhadap si fulan itu? Jawabannya li'anna dzalikal abda, karena sak temene mengkunu kawula iku yatadzakkaru senantiasa selalu atau yatadzakkaru selalu berzikir utawa li'anna dzalikal abda karena sak temene mengkunu kawula iku yatadzakkaru padha zikir eling sapa abet hu ing Allah oleh iling daiman kelawan selawase. Wirdan maksudnya teng mriku wirid, yang dimaksud zikir itu wirid ya zikir. Yang dimaksud zikir ingat sadar. Kalau bukan saya yang berzikir, sadar. Kalau bukan saya persoalan itu datang, sadar. Semua itu datangnya dari Allah. Ini kalau maksudnya beliau itu senantiasa berzikir, itu maksudnya di situ. Wis kuncinya sampun, alasane berarti ketika saat kita di posisi salib kita masih mengatakan dan penting untuk berzikir. Sampai wusul, nanti kalau sudah wusul Gusti Allah dawuh gak teko raimu dzikir nang aku enggak. Gusti Allah ngoten lho. Yus teko rahmatku. Bentuke pundi rahmat? Kuwi dzikir sebab aku sing dzikirno. Kuwi sok wirid sebab aku sing miridno. Oh ngoten. Lho niki lho Pak, namanya ahad itu tidak ada yang lain. Secara keilmuan memang boleh jenengan ini mengatakan wusulnya sebab tekuni zikir karena salik. Kalau tapi sudah wusul disebut wasil atau arif, wis tidak begitu bahasanya. Sebab Allah tidak pernah pakai lantaran. Bagi hukumnya yang ada di makrifat, wis mboten lantaran. Allah dhewe iku lho kok iso buktine? Iya, dibalik dirimu dzikir, siapa yang mendikirkan? Oh, ngoten. Sebab si salik, si abid, makhluk bisanya dia itu berjalan karena dijalankan oleh Allah. Ibadallah, ibadullahi utawi kawulane Allah. Alladzi kang yanalu kang dong merkoleh sapa ladina fadlan ing kanugrahan khoson kang khusus. Iku maksudnya makrifat Pak. Fadlan khoson niku minallahi saking Allah iku hum utawi alladina iku nauani ana rong werna. Hamba yang memperoleh keistimewaan dari Allah itu ada dua macam, dua golongan. Pertama, rubani nauani iku al-muqarrabuna, disebut wong sing wis idek menyang Allah. Loro wal abraru, orang yang senantiasa njogo
laku al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Laku jasmania. Laku jasmania iki ya juga dikasih Allah anugerah, Pak. Bukti ini jenengan dulu. Waktu duwe wiritan ben duweni karomah, kesakten. Ya sakti tenan. Poso dilakoni, wirid diteruske. Wis akhirnya muncullah kesaktian nang sampean. Akhirnya gawe ngelawan Londo, digawe ngelawan Jepang. Nyun sewu. Secara proses di dalam negara Indonesia pada saat beliau itu meraih satu kemerdekaan tidak lepas dari karomah-karomah para pejuang-pejuang. Lho nggih, Pak. Iki secara proses lho ya. Sebab enggak masuk akal, Pak. Orang yang persenjataannya itu rendah bisa mengalahkan persenjataan mutakhir pada saat itu. Negara Indonesia senjatanya nopo, Pak? Keris, iso mlaku dhewe. Bapak Ibu, karena karomah ilmu. Loh, inilah keistimewaan yang Allah berikan terhadap satu hamba dikarenakan dia purun biriyadati wal azkar. Belum purun mau riyadah puasa wal azkar lan wirid. Akhirnya muncullah satu karomah, sing karomah itu bentengi menyang awak sampean kali kula. Akhirnya secara akal orang barat bingung. Karena enggak mengenal bab masalah itu. Mengenali bab akal. Aku nggawa tank, aku nggawa senjata mutakhir, mesti menang. Betul sakit. Ternyata fakta nih. Sama toh, Pak. Perangnya Kanjeng Nabi dan para muhajirin dan ansor melawan kafir Quraisy 301 mungsuh 900 punjul kok ya menang sing 301. Niki lho Pak sing terkenal perang Badar niki lho. Perang Badar. Karena apa? Di situ ada muncul karomah bantuan Allah, pasukan yang tidak orang kafir ketahui. Mula asline niki buat untuk perang secara syariat, ngoten lho. Makane biyen kula nggih setengah bingung, Pak. Iki kata gemeh niki Allah merintahke terus ono apa sih kok Adik? Kita sudah bahas masalah tentang tauhid murni kok ono karom. Kula niki anggit sampean gak sempat ndas pecah, Pak. Ngawelu kula. Ya Allah. Wis akhire kula meneng iku sebabe didhawuhi Gusti Allah ini. Son ojo kakean cocot. Jalakno ae. Nggih pun. Jalakne. Yaitu akhirnya ada persyaratan itu. Pundi yang dimaksud keistimewaane orang muqarrabun dan orang abror. Monggo. Al-muqarrabina sing pertama golongan wong sing do cedhek menyang Allah. Amal muqarrabina pun utawi wong sing padha atine cedhek dhateng Allah. Nyatane minal ibadi saking piro-piro kawula iku fahum. Mongko utawi muqarrabin iku alladzina wong khafado kang jaga sapa Allahu Gusti Allah jaga menyang apa kulubahum ing pira-pira atine ibad atau muqarrabin. Jaga sangka apa Gusti Allah min syahwatihim saking kepentingane hawa nafsune. Akhirnya dia nggak bisa Pak disuruh ngaku-ngaku
oh salatku, oh ngibadahku. Mboten saged. Menetapkan keakuan makhluk dalam kurung takholli, dia nggak bisa. Karena apa? Direksa dening Allah atine kuwi mau dijogo sangka kepentingan nafsune. Nafsune ngomong, Pak. Ngeten. Akonono kabeh akonono wong nyatane awakmu sing nglakoni. Mosok sik wujudmu iku mosok Allah kaya ngono iku. Bingung akhiri. Iya we. Bener nafsu we. Niki wong nek bingung gitu. Nek mboten bingung tentang wujud Allah batin dan zahir, wis Syekh Abdul Qadir Jailani ketika diridu oleh iblis, ya ngapunten, ketika uzlah langsung dikongkon minggat. Kongkon minggat, nggih minggat. Karena apa? Karena beliau terjaga. Bentuk terjaganya beliau selalu sirul asr niku melampah. Akhirnya tidak menetapkan keakuan diri makhluk, tapi keakuan diri Allah. Akhirnya muncullah kitab Sirul Asrar. Tinggallah. Wonten karangan beliau itu kitab Sirul Asrar gini ku. Berangkati karena beliau dibuka pintu asrnya terhadap Allah. Pun. Wa qulubuhum jaga kulubahum min sahwatihim wa kulubuhum lan utawi piro-piro atine ibad muqarrabin iku mashulatun ketungkul. Apa bahasa disibukno bi ibadatillahi kelawan nyawiji menyang Allah wa ta'awidihi ya maksudnya tegese ngelampai nyembah sopo muqarrabin ing Allah. Wabidzalika dengan begitu, wabidzalika lan kelawan mengkunu kabeh yaiku Gusti Allah njaga, termasuk njaga sangka dene kepentingan nafsu, ketungkule ati menyang ngabukti menyang Gusti iku tablugu bisa nekaake sira apa kulubuhum pira-pira atine ibad makoma makrifatillahi ing makom derajat makrifat ketemu Allah. Oleh karena hatinya sibuk dalam proses berzikir, taat, ngabukti menyang Gusti Allah, itulah Bapak Ibu yang menjadikan seseorang itu mendapatkan status derajat di mata Allah ma'rifatullah. Berarti makrifat Allah itu bisa didapatkan dengan catatan jenengan ati ketungkul terus, ati sibuk terus, jenengan kali kula itu menunaikan ibadah, menunaikan ketaatan terhadap Allah. Lah sing dimaksud menunaikan ibadah ketaatan terhadap Allah inilah Pak Bu yang tertuang di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Syarat bisa ketemu Allah pertama falyamal amalan sholihan. Ya berzikir niku maksudnya. Yang kedua, amal abroru. Amal abruru anapun utawi yang disebut sebagai wong abrur. Fahum iku mongko utawi abrur iku alladzina wong akeh la yazalu kang ora leren-leren sapa ladina lahum kedue alladzina apa sing ora leren-leren kathirum minal khutu dunyawiyah awis sahwa awis sahawati. Apa kathirun akeh-akehan ngekeh-ngekehno minal hududi saking kepentingan ad-dunyawiyati kang bangsa donya. Awis sahawati
utawa yang dimaksud ngekeh-ngekehno nuruti apa sing dadi kepentingane nafsu. Wahum lan khali utawi ladina, di saat dia itu abror, hatinya dan jasmaninya sibuk untuk mencari kepentingan dunia dan nuruti apa yang menjadi kepentingan nafsu, tetapi wahum khali utawi aladina iku ya'buduna podo nyembah sapa ladina Allah ing Gusti Allah. Tetap dia menyembah aidon khalimane podo karo sing dhuwur. Artinya apa? Hukum syariat beliau taati, Pak. Walakin akan tetapi bil jasadi faqat, dilakoni mung sebatas jasmani, ya isra kemawon. Njogo ibadah isra mawon. Lah ruhaniyae mboten. Fahum mongko utawi mereka yaiku abror iku laya zaluna podo ora leren-leren sapa mereka, ora leren menyang apa yuriduna kang podo ngarepake sapa ladina, ngarepake apa duhulal jannati, tekone olehe mlebune ning surga, wana jati lan ngedohake minan nar saking siksaning neraka uta dislametno Allah sangka siksa neraka. Nyun sewu. Mereka di samping nggih ngurusi urusan dunia, tapi dia itu ngibadah kepada Allah itu sebatas jasmania. Hatinya dikatakan nuruti karepe nafsu, tapi enggak sadar. Dan niku ngaku-ngaku, tapi tetap diweni Gusti Allah apa keistimewaan niku mengki. Secara ruhaniyah dia ketika melakukan ibadah murni lebih-lebih dia masih saja mengharapkan hatinya terhadap surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Wayusammu ngono wayusammunalan diarani sapa mereka iku al-abidina ing pira-pira wong ahli ibadah. Niku nulise wonten KP sampean busek niku. Kakean niku. Jenenge nulis sampai setengah ngantuk mungkin ngoten. Kadang-kadang ngoten kedemok huruf kapak ngoten mboten ngertos ngoten lho. Adi gak kadek kaf niku mboten kadek. Dadi abidina cukup gak adik kaf. Nggih. Lah biasa nulis lah kok Menkuham enggak mbot nulis kali tangan niku lho ning kita nang buku kitab. Waca cepet. Gak oleh dikon nulis sampai laptop. Ya belajar maneh nyambung-nyambungno gak wong tengene laptop niku Pak tak kandhani huruf iki pedhot-pedhot. Dadi digabung. Wis mbalanger sampean. Mboten apa-apa. Karena itu memang tugas yang harus saya selesaikan. Nek ana salah tolong dibenerno, ngoten lho. Bapak Ibu, golongan kedua niki disebut abror, yaitu golongan kita ahli ibadah, tapi secara jasmania saja. Mi'raj, Isra, mohon maaf Isra bukan Mi'raj. Lah Mi'rajnya tidak bisa kita lakukan. Buktinya mana? Ketika kita sholat, hati masih menghadap selain Allah. Masih karena surga, pahala, biar dijauhkan, diselamatkan Allah dari siksa neraka. Tapi miturut golongan abid, gak salah Pak. Pun salah paham loh gini, pun bener. Sami kali salik tadi lo kan ngeten. Ngabid, salik, wasil. Niki nggih dhewe-dhewe lah.
ngabit jenengan kali kula ngibadah njaba tok njero mboten saged. Karena tidak ada kesadaran dalam hati kita kalau yang gerakkan kita Allah. Mocone la haula wala quwata illa billah saged. Tapi prakteknya mboten saged karena nggak ada yang jabarke. Akhirnya kita wis pokoke salat ae, pokoke salat. Lah ngoten nggih. Yus kita itu prosesnya dulu itu gitu. Tapi disebut salik ketika sudah mengerti atau terlibat di dalam dunia dzikir nafi isbat atau sirul asar. Akhirnya sadar, oh iya. Hukum di sini disalik nih lho Pak. Kalau menoleh perilakunya dulu waktu zaman dadi abid dawe subhanaka inni kuntu minal, waduh aku dolim sik ngerampas nggo di Gusti Allah. Padahal dia sik dolim. Salik niki sik dolim Pak, nyun sewu. Manakala sudah jatuh di wasil. Kalau sudah di wasil, iya tibae aku rumangsa iso gerak sebab digerakno Allah, isih salah si ana loro. Wasil niki kan pun mboten enten kejaba mung Gusti Allah. Lah sakniki makane dengan pedoman inilah Pak, kula mboten gampang wani nyalahno wong liya. Karena wong liya niku nggih prosese piyambak sendiri-sendiri. Ternyata aku dulu yang ngono. Ngoten lho. Jadi kula niku namung tinggal ngene, ya Allah wis mungkin yang dibuka atine dulur-dulur kula sing dereng kebuka. Nek ngoten tok. Makane kula nek dikenging ndonga ngoten niku mboten wani ndonga sing rejeki sing akeh, sing halal barokah. Mboten wani kula. Mengapa kok gak wani jujur mawon, bukane kula niki mboten ingin sampean dadi wong sukses ing donya mboten ya Pak. Estu mboten. Bukane mboten setuju mboten. Kula nggih setuju nek karepe Gusti Allah. Masalah nek wis karepe Gusti Allah, aku yakin sugih sampean gak bakal ndadekake hijab ati sampean datang Allah. Niki lho. Dadi kula mek ngeten. Cara bahasa singkat, Gusti ngapunten Kang kathah kula manut jenengan niki wonten tiyang duweni kekarepan wong tuwane sakit njaluk waras. Kula mboten njaluk waras Gusti. Nek munggih jenengan apik nggih sampean sarasna. Nek mungguh sampean gak apik warase nggih sak kersa panjen. Ngoten tok kula. Kula rawani ngoten lho. Lha iku donga model ya apa son? Yes modelku dhewe aku. Ngapunten ingkang kathah. Pun Bapak Ibu. Wa kullu jama'atin tanalu fadlaha mubasiratan minallah. Utawi saben-saben golongan iku tanalun bakal merkoleh fadlaha ing keutamaane jamaah mubasyaratan kelawan langsung minallahi sangka Gusti Allah. Cara jenengan sregep mencari dunia kerja, yo fadole diweni Gusti Allah hasili. Jenengan sregep wirid tentang alam kasaf, yo mesti diwenehke Gusti Allah. Jenengan sregep atine dzikir sirul asr tanpa karena siapa-siapa, hanya karena Allah, ya wariti ditekakno. Wis jenengan pingin pilih di antara beberapa 3 hal tadi, kados pundi nggih monggo kersa. Silakan, kita punya hak masing-masing. Dan janganlah kau hina mereka yang abid kok sregep ngibadah
Walaupun beliau itu hanya mengharapkan surga dan pahala. Ben, iku semua proses beliau. Ngoten Pak nggih? Lah jenengan yang sudah mencapai wasil, ya ngeten mawon. Dorongan ning ati sampean wonten enggak untuk nyampe no tentang isi ilmu tauhid itu. Nek wonten dorongan, ya sampaikan. Mpun menengah cek sampai no klason dewe, ya aja ngono Pak. Pak nyun sewu, wong mikul sak pintal nek dipikul wong loro ambek di gawa dhewe abot pundi Pak. Kula lu matur suwun nek ana sing ngewangi mikul gotong iki lho Pak ngangkat. Sampeyan tingali ning mana sampean piyambak. Ada dorongan enggak? Kalau ada, wis sampean gak usah mikir resikone. Sebab kula mboten nate ngajarke, engko resikone iki delokno wong aja kok sampekno, mboten ngoten. Sampekno ae. Urusan ditempeling wong iku urusan buri. Lah kula wis gelek ditempelingi lho Pak, ya napa sih ngoten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setingkat Rasulullah lho Pak ya. Ketika diperjalankan Allah di kaum Taif, beliau tidak hanya dihina oleh kaum Taif min jinnah. Muhammad itu sebagian daripada golongan orang gila. Dilokno ngoten Pak. Ditolak mentah-mentah ajaran beliau. Bahkan dihantam. Wakilah nengoni hadis dihantam kotoran unta. Terus ada nabi malaikat Jibril gak mentolo Pak. Ningali Kanjeng Nabi dicaci dimaki dihantem ini ku langsung beliau rawuh datang Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, gunung Uhud tak belekni ya di kaum Taif. Bagaimana Rasulullah jawab? Ojo bril. Iku sebabnya dia belum paham. Nek wis paham lah seperti yang lainnya. Apalagi dia sudah gandrung atine, nang dia diparani, digoleki. Gak mengenal waktu, gak mengenal biaya, gak mengenal apapun, berangkat karena sudah daharani. Karena di dalam hatinya telah Allah tanam sebuah rasa rindu untuk ketemu Gusti Allah. Oh ngono ya wis. Sebab kalau dia itu nanti sampai mati, dia enggak mau mengikuti menerima ajaranku, siapa tahu anak turunnya, anak putunya itu jadi pengikutku. Segitunya Rasulullah pertimbangannya Pak. Makanya kita sak mampu nih tilok nih wong, yo jok tilokno, dicatoni wong gak usah dibales nyatoni. Wis ta sampean betah-betah no, aku yakin modar sampean. Lah nggih to? Wis tah Pak, tenang mawon. Engko nek modar iku wis ketara dhewe pun. Apa wis mau wenang. Dinengno Gusti Allah. Nek wis dinengno meneng iku tanda siksa Allah akan medun. Iku mesti niku. Sampeyan tingali sejarah-sejarah para nabi dan rasul secara syariat. Ketika ajaran risalah para nabi dan rasul kaum tolak, jatuhin apa akhir hayah, akhirul amri perkol, dihanguskan Allah. Itu semuanya begitu. Berhubung Al-Quran iki turunnya berangsur-angsur, ya dintekno berangsur-angsur. Lewat cara Allah sendiri gempa, lewat Allah cara sendiri tsunami, lewat Allah cara sendiri banjir bandang macam. Dan ini sebuah peringatan sebetulnya buat kita, bagi kita yang mau berpikir estu. Makanya kemarin itu pas ngaji di mana saya itu di Surabaya, tanggal berapa? Kan saya bicara, ayo wong Jawa Timur jajalan
Ojo dzikir tanggal 31, tanggal 1. Tanggal 25. Aku yakin adab Allah akan turun. Begitu. Nek wong putus hubungan iku ya napa to Pak rasane, Pak? Lak ra penak to? Ra penak. Bojo lanang, bojo wedok kok pegatan. Mesti gak enak ning ati. Wis tak gak enak. Iki menungso. Apa maneh kita megat Allah. Ayo coba. Tapi alhamdulillah boten Allah lakukan karena memang masih banyak di antara hati saudara-saudara kami yang senantiasa menjaga tali Allah yaitu zikir. Okay. Kesimpulan, warid adalah nur makrifat yang sudah Allah siapkan hanya diberikan kepada hamba yang dikehendaki. Hamba yang dikehendaki adalah alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Merekalah yang pertama sudah mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur tauhid, lalu dia terima, imani, lalu dia laksanakan. Maksud daripada melaksanakan ini adalah beliau selalu berzikir, senantiasa berzikir. Berzikirnya beliau dengan terus menerus, inilah Pak alasan di dalam miturut golongan salik Allah akan menyalakan nur makrifat sebab nur tauhid yang sudah menyala dalam hati panjenengan. Oke Bapak Ibu, itu apa yang malam hari ini kita terima. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Wa khususan ila jami' auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana ya Allah. Iftah lahum fi qulubihim bifutuhil ma'rifatika ya arhamar rahimin. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana ya Allah. Nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.